terkini. Langsung aja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Euro USD. Euro USD memulai tahun di level 1.2300, tetapi kemudian berada di bawah tekanan kuat dan menuju turun di angka 1.1200 sebelum rebound ke 1.1300. Prospek kebijakan bank sentral kemungkinan akan tetap menjadi pendorong utama Euro USD pada tahun 2022. Kita beralih ke USD JPY. Untuk USD JPY, jalan ke depan pada kuartal pertama di tahun 2022 dan kemungkinan akan tetap sangat terpaku pada ekspektasi pasar tentang betapa hawkishnya Federal Reserve. Pada bulan Desember lalu, Bank Sentral menggandakan laju pengurangan pembelian aset yang sekarang akan berakhir pada awal 2022. Ekspektasinya adalah bahwa pertumbuhan harga akan tetap di atas target Bank Sentral tahun depan dengan PCE inti berjalan sekitar 2.7% pada tahun 2022. Kita beralih ke pound sterling. Inggris memulai tahun 2021 dengan keuntungan. Inggris mendapatkan lebih banyak vaksin daripada rekan-rekan di barat. Keuntungan itu ditutup oleh rekan-rekan Inggris dan pada tahun 2022 sebagian besar dunia akan memiliki akses ke imunisasi. Meskipun penyakit ini bersifat global, masalah lain seperti Brexit, kebijakan moneter, dan langkah fiskal bersifat lokal. Bullish dari Bank of England dapat terbukti sementara dan menjadi bumerang, sementara hal-hal lain meninggalkan monarki. Kita beralih ke AUD USD, tampaknya mengikuti perbedaan suku bunga Australia US dan dolar US. Sementara komoditas tampaknya tidak terlihat untuk saat ini. RBA tetap relatif dovish pada saat bank sentral di seluruh dunia. Ekonomi Australia yang kuat dapat menjadi faktor untuk mendorong RBA untuk bertindak dan melepaskan stimulus pandemi. IHK utama berada di puncak batas atas kisaran target mereka sekitar 2-3%, sedangkan ukuran inflasi rata-rata yang dipangkas oleh mereka sukai berada di batas bawah. Kita beralih ke kategori lainnya, yaitu metal. Di tengah kondisi likuiditas akhir tahun yang tipis, harga emas terus diperdagangkan berombak dalam level yang sudah dikenal. Sebagian besar berputar di sekitar 1.800, tingkat 10 tahun telah direbut kembali nih, dengan level kunci 1.50% untuk menjamin kehati-hatian untuk bulls emas. Harga emas mundur dari mendekati tertinggi bulanan di angka 1.8020 setelah melonjak pada hari Kamis dalam perdagangan akhir tahun yang berombak. Kita beralih ke kategori futures. WTI tidak hanya harga minyak rebound, mereka sekarang lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Pada hari Jumat lalu, harga kontrak WTI berada di angka 69.62 per barrelnya, naik 52% pada Desember 2020. Harga reguler rata-rata US berada di angka 3.34 per galon, di mana naik 55% sejak Desember 2020 lalu. Mengenai minyak mentah yang diproduksi dalam negeri, Barclays memperkirakan bahwa harga kontrak WTI akan meningkat dari tingkat saat ini yaitu 69.62 menjadi harga rata-rata di 77 pada tahun 2022. Kita beralih ke kategori stok ya. AXP atau American Express ditutup pada 164.16 di sesi perdagangan terbaru, menandai pergerakan positif 0.2% pada hari sebelumnya. Menuju hari ini, harga penerbit kartu kredit dan perusahaan pembayaran global telah naik 9.18% selama sebulan terakhir, melampaui kenaikan sektor keuangan sebesar 2.2% dan kenaikan S&P 500 sebesar 3.11% pada waktu itu.
Sementara itu, perkiraan konsensus terbaru kami menyerukan pendapatan sebesar 11,42 miliar dolar, naik 22,14% dari kuartal tahun sebelumnya. Kita beralih ke saham Apple. Saham Apple naik hampir 40% tahun ini dengan mudah melampaui pengembalian S&P 500 sebesar 28%. Pada tahun 2021, saham Apple jatuh rendah di angka 116,21 dan tertinggi adalah 182,06 dan menutup tahun di sekitar 170 sampai 180. Apple melaporkan pertumbuhan pendapatan sebesar 28% dari tahun ke tahun. Itu dia rekap harga dan kondisi market minggu lalu. Kita beralih ke prediksi untuk kondisi market terkini. Pada Januari tanggal 3, data manufacturing Jerman Desember akan ditayangkan, diperkirakan meningkat menjadi 57,9 dibandingkan sebelumnya di 57,4. US akan mengeluarkan juga data manufacturing PMI Desember, diperkirakan menurun menjadi 57,8 dibandingkan sebelumnya di angka 58,3. Hari Selasa tanggal 4 Januari, Cina akan menayangkan data Caixin Manufacturing PMI, diperkirakan meningkat menjadi 50,1 dari angka sebelumnya di 49,9. Data Manufacturing PMI Desember US juga akan diperkirakan berada di angka 60,2 dari angka sebelumnya di 61,1. Hari Rabu 5 Januari, data ADP Employment US Desember diperkirakan berada di angka 495K, menurun dari 534K sebelumnya. Data New Housing Price Index November diperkirakan berada di angka 1,3% dari 0,9%. Hari Kamis 6 Januari dicatat nih ya, FOMC Minutes Fed US akan diumumkan dan diperkirakan dapat memberikan gambaran akan seberapa cepat nih suku bunga akan dinaikkan. Balance of trade US bulan November diperkirakan melebar menjadi minus 81,8 billion dari minus 67,1 billion bulan sebelumnya. Initial claims US 01 Januari diperkirakan berada di angka 205K dibandingkan di angka sebelumnya di 198K pekan sebelumnya. Hari Jumat, Jerman akan menayangkan data balance of trade November diperkirakan meningkat 14,2 miliar euro dari 12,8 miliar euro. Data yang paling dinantikan pasar adalah non-farm payroll US. Diperkirakan meningkat 425K dibandingkan di angka sebelumnya 210K pada bulan November lalu. Oke deh, sekian berikut merupakan informasi mengenai kondisi market, dan buat kalian yang ketinggalan informasi lengkapnya, jangan lupa mengunjungi sosial media kami. Saya Sania, pamit undur diri. Terima kasih.